Lagi-lagi Al-Qassam menyerang pasukan Zionis di Gaza Selatan. Ratusan tewas dan luka-luka. Brigade Al-Qassam, Sayap Militer Gerakan Hamas, telah melaporkan jika mereka melakukan serangan terhadap pasukan Zionis di timur kota Khan Yunis di jalur Gaza Selatan, menyebabkan banyak tentara tewas dan juga terluka. Al-Qassam dalam laporannya menyebutkan mereka telah meledakkan banyak bom di 2 kantong pasukan Zionis dan bentrok dengan tentara yang tersisa dengan senapan mesin, menyebabkan beberapa pasukan Zionis tewas dan terluka, Quds melaporkan. Laporan juga menambahkan pejuangnya melihat helikopter Zionis mendarat dan melakukan evakuasi terhadap tentara yang terluka di lingkungan Tel Al-Hawa. Situs berbahasa Ibrani Hadashot Bazaman yang mengonfirmasi jika beberapa tentara Zionis telah tewas dan 3 lainnya mengalami luka berat akibat ledakan bom di jalur Gaza yang mematikan. Laporan juga menambahkan jika setidaknya 11 tentara terluka dalam berbagai tingkat cedera dalam insiden keamanan yang terjadi pada malam hari itu. Al-Qassam merilis video terbaru berjudul Al-Farahin 2. Penyergapan di Khan Yunis bikin geger Zionis. Sayap Militer Gerakan Perlawanan Hamas atau Brigade Al-Qassam telah merilis video berjudul Al-Farahin 2, operasi penyergapan terhadap tentara pendudukan Zionis Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Menurut Palestine Chronicle, penyergapan tersebut terjadi di titik terjauh di sebelah timur Khan Yunis, zona penyangga yang sangat dekat dengan pagar pemisah antara wilayah pendudukan Israel dan Gaza. Video tersebut menyatakan penyergapan terjadi pada hari Senin. Al-Qassam menargetkan pasukan Zionis menggunakan perangkat Sejil yang menewaskan dan melukai sejumlah anggota unit Israel tersebut. Dalam video itu, Komandan Perlawanan Palestina berkata, "Anda tidak aman di daerah ini, Anda telah mengusir penduduknya, dan itu terlarang bagi Anda tidak aman darinya atau di dalamnya." Pejuang Palestina lainnya tampak mempersiapkan perangkat Sejil yang katanya dibuat secara lokal oleh Brigade Khan Yunis. Serangan dan jebakan mematikan dari pasukan Palestina tersebut telah menewaskan banyak tentara Israel atau IDF. Puluh tentara Israel tumbang dan terluka parah di jalur Gaza setelah serangan ini. Tentara Israel mengumumkan pada Senin malam kemarin jika tentaranya telah menjadi korban. Beberapa terluka parah dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Tentara menyebutkan mereka yang terluka dipindahkan untuk dirawat di rumah sakit Israel Jarida Al-Quds. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan mereka cedera setelah alat peledak yang dilemparkan oleh gerakan perlawanan bersenjata meledak di dekat mereka. Sementara itu, tentara pendudukan dalam pernyataan resminya melaporkan hanya pada kasus-kasus serius.
Menurut faksi-faksi berlawanan di Gaza, jumlah korban di pihak Israel di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan secara resmi oleh tentara pendudukan. Pada faktanya, ribuan tentara Zionis telah menjadi korban. Bahkan, hingga saat ini Israel membutuhkan banyak tentara cadangan. Dalam laporan selanjutnya, para tentara yang menjadi korban dilarikan dengan menggunakan helikopter. Hamas Hizbullah bersatu tunjukkan kesolidan menyerang Israel. Puluhan tentara Zionis tumbang. Sayap militer Hamas mengatakan telah kembali menembakkan ratusan roket ke Israel, tepatnya di wilayah Israel Tengah, yang sama juga dilakukan oleh para pejuang Hizbullah dari Lebanon. Dalam sebuah pesan di Telegram, Brigadir Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Gan Yavne dan Ashdod sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan para pemimpin berlawanan. Al Jazeera melaporkan tentara Israel sebelumnya mengatakan telah mendeteksi 5 peluncuran dari Gaza Selatan dengan satu roket jatuh di dekat Askelon. Serangan itu tidak menimbulkan korban di wilayah Askelon, namun di wilayah yang lain telah menumbangkan banyak tentara IDF. Sementara itu, Hizbullah mengklaim serangan penembakan di pos militer Birkat Risha milik Israel di dekat perbatasan Lebanon sukses karena telah menumbangkan banyak militer Zionis yang siaga di sana. Di sisi lain, kelompok itu tidak merinci hasil serangan sore itu yang terjadi 20 menit sebelum serangan roket di situs militer Israel lainnya di dekat kibbutz Menara di Israel Utara. Hasil serangan itu juga tidak jelas, tidak ada informasi langsung dari tentara Israel. Serangan lintas batas antara Israel dan Hizbullah telah menjadi kejadian sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari bagi para warga di sana sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober. Hizbullah mengatakan tak akan menghentikan serangannya terhadap posisi militer Israel, kecuali mereka melakukan gencatan senjata permanen tercapai di daerah kantong Palestina tersebut. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kementerian Luar Negeri Prancis telah mendesak warga negara Prancis di Lebanon untuk meninggalkan negara itu, mengingat bahaya eskalasi militer di Timur Tengah makin panas.